Halo, salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Siti Mu'anasah, CGP Angkatan 5, kelas 05148. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan kegiatan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang kegiatan ini akan kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu percakapan pra-observasi, observasi, dan yang terakhir kegiatan pasca observasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam Bu Ana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu selamat dan bahagia sebagaimana yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara Pak Pri ya. Amin. Baik, di 2 hari yang lalu Pak Pri, kita kan sudah bisik-bisik ini ya, ngomong-ngomong kalau mau melakukan supervisi di 2 hari ke depan. Nah, sebelum melakukan supervisi itu, pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi Pak Pri. Untuk apa? Yaitu untuk menyepakati kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Pri dalam observasi nanti. Nah, untuk itu Pak Pri, persiapan kita ke besok, maka saya ingin Pak Pri menyampaikan beberapa hal. Di antaranya pertama Pak Pri, dalam kompetensi observasi besok ini, kira-kira standar kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Pri? Kompetensi standarnya tentang pedagogik Bu, tentang pembelajaran di kelasnya seperti apa. Oh, berarti pedagogik pembelajaran di kelas ya. Nah, dari proses pedagogik itu, kemampuan pedagogik itu, maka kompetensi yang ingin dikembangkan dari pedagogik sendiri itu yang di bagian mananya Pak Pri? Tentang siswanya Bu, tentang kemampuan siswa dalam melaksanakan pembelajaran di kelasnya seperti apa. Baik, berarti kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Nah, dari sini dalam pembelajaran di kelas kan biasanya ada kegiatan, 3 kegiatan utama ya. Ada kegiatan awal, pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, di dalam hal itu maka area kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi pada supervisi besok ini yang bagian mana Pak Pri? Bagian intinya yaitu tentang pengelolaan kelasnya Bu. Baik, berarti pengelolaan kelas ya Pak Pri ya. Oke. Untuk pengelolaan kelas sendiri Pak Pri, nah menurut Pak Pri ini, kalau kita melakukan pengelolaan kelas, indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Kita melakukan pengelolaan kelas yang baik itu seperti apa, Pak? Indikatornya kemampuan saya ketika bisa memfasilitasi siswa dalam apa itu? Siswa itu bisa ikut mengerjakan, kemudian bersedia menyampaikan pendapat yang seperti itu. Oh, baik-baik. Berarti memfasilitasi siswa untuk latihan gitu ya Pak Pri ya? Untuk latihan. Ada lagi Pak Pri? Selain memfasilitasi yaitu menumbuhkan partisipasi atau minat siswa untuk mengerjakan soal. Khususnya kan matematika kan sulitnya ke sana. Untuk siswa itu mau mengerjakan itu sulit kan. Saya bisa menumbuhkan partisipasinya seperti apa. Berarti meningkatkan partisipasi siswa ya, partisipasi siswa. Kemudian ada lagi Pak? Memberikan kesempatan siswa untuk berinteraksi dengan baik dengan saya sebagai gurunya atau sesama temannya, bisa menyampaikan pendapatnya. Oh, berarti memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan pendapat ya. Ada lagi selain itu Pak? Sudah 3 ini. 3 berarti yang terakhir saya dalam mengapresiasi mereka seperti apa ketika berhasil, mungkin bisa mengerjakan, terus saya memberikan apresiasi seperti apa. Berarti untuk mengapresiasi siswa yang sudah melakukan latihan, sudah mengajukan pendapat itu Pak Pri ya. Oke. Ada lagi Pak Pri 4? Ada nambah lagi? Sudah Bu, pengelolaan kelas cukup itu. Cukup ya, berarti saya ulangi Pak Pri ya. Indikator ketercapaiannya nanti yang kita akan fokus diamati adalah bagaimana Pak Pri memfasilitasi siswa untuk berlatih ya, berlatih karena hal ini pelajarannya matematika, berarti berlatih soal-soal gitu ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan interaksi
atau partisipasi siswa gitu ya. Oke, Baik itu mereka berinteraksi dengan sesamanya dalam diskusi misalkan, ataupun dengan Pak Pri sendiri sebagai guru pembimbing. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan untuk siswa dalam menyampaikan apa yang sudah dia latih atau menyampaikan pendapat dia gitu ya Pak Pri. Dan yang terakhir adalah mengapresiasi anak-anak atau siswa-siswa yang telah melakukan latihan dan juga menyampaikan pendapatnya. Baik. Itu Pak Pri ya, 4 ya Pak Pri ya. Oke. Oke Pak Pri, mungkin percakapan pasca observasi kita sampai di sini dulu. Kita sambung besok untuk bertemu di hari Senin ya. Di hari Senin kita akan bertemu di dalam kelas untuk melakukan observasi. Terima kasih Pak Pri atas kesempatannya. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait di materi sebelumnya masih lanjutannya, itu ada bisa dari hal maka intervalnya silakan ambil yang untuk menguji itu sekali lagi silakan ambil sebetulnya berapa di interval yang kalian inginkan. Penutup untuk hari ini. Enggak ada. Kalau ada berarti itu kembali. Mohon maaf ya salah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Pri, kita sudah melakukan supervisi di kelas tadi. Berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Pri tadi, nah coba sekarang Pak Pri jelaskan. Kira-kira kemarin kan Pak Pri ingin mengembangkan kemampuan dalam mengelola kelas ya. Nah, bagaimana hari ini Pak Pri melakukan pengelolaan kelas? Kira-kira bisa diceritakan Pak Pri? Pengelolaan kelas saya begini, yang sudah saya rasakan selama ini, yang tadi itu kira-kira saya sudah melakukan fasilitasi ke siswa. Maksudnya saya ketika menjelaskan, jika ada siswa yang bertanya, untuk mengajak siswa untuk mengerjakan itu sudah gitu. Dan karena matematika itu memang sulit, berarti saya sudah berusaha untuk melakukan penjelasan sedetail mungkin. Kemudian siswa ada yang mau mengerjakan, sebelum saya suruh sebelum mereka menyampaikan pendapatnya, kadang saya suruh mengerjakan dulu. Nah itu ketika sudah mengerjakan, saya kan kadang keliling, muter. Nah itu saya cek satu-satu sudah ada belum yang mau mengerjakan atau yang bertanya langsung ketika saya berkeliling. Nah itu saya lebih senang seperti itu. Jadi interaksi keliling. Nah itu kadang ada yang mungkin malu-malu ketika secara umum kan kadang malu kalau bertanya. Nah ketika saya dekati langsung, nah itu kan kadang langsung akan muncul pertanyaan 1, 2, walaupun
hanya beberapa yang tanya, tapi kan itu serunya saya itu kayak iya. gitu. Jadi partisipasi atau mereka bertanya, interaksi ke saya itu sudah ada lewat itu. Tapi memang kalau kurangnya ini kadang kan yang saya rasakan itu hanya siswa-siswa tertentu yang mau gitu. Nah itu menumbuhkan itu kadang mereka saya suruh untuk diskusi sendiri dengan temannya, baru pulih disampaikan bareng seperti itu. Oke, baik Pak Pri. Berarti Pak Pri hari ini sudah merasa sudah berusaha memfasilitasi anak-anak ya, kemudian juga sudah terlihat anak-anak itu melakukan interaksi, partisipasinya sudah meningkat. Nah, berdasarkan apa yang sudah disampaikan Pak Pri, nah sekarang saya akan menyampaikan beberapa catatan hasil observasi Pak Pri. Di antaranya kemarin kan kita sepakati bahwa indikator ketercapaiannya adalah memfasilitasi siswa untuk latihan, kemudian meningkatkan interaksi atau partisipasi siswa, kemudian yang ketiga memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan pendapat, dan yang terakhir adalah mengapresiasi apa yang sudah dilakukan atau diusahakan oleh siswa itu. Nah, dari keempat indikator ketercapaian itu Pak Pri, selama saya melakukan pengamatan kemarin, saya sudah memang Pak Pri dalam memfasilitasi siswa untuk latihan itu sudah sangat terlihat bagus sekali. Pak Pri berusaha untuk memberikan contoh-contoh soal sehingga anak-anak pun itu juga akhirnya termotivasi untuk berpartisipasi dalam mengerjakan soal itu. Nah itu sudah terlihat sangat baik. Kemudian juga Pak Pri juga memberikan kesempatan anak-anak untuk menyampaikan apresiasinya. Kemarin terlihat ketika Pak Pri meminta beberapa anak untuk maju ke depan untuk menyampaikan apa yang sudah dia latihkan gitu. Nah itu menurut saya sudah sangat bagus Pak Pri. Mungkin memang ada beberapa anak itu yang terlihat kurang termotivasi memang, tetapi jumlahnya itu masih wajar lah. Dalam satu kelas ada 5 atau 6 anak yang kurang termotivasi, kurang berpartisipasi itu masih taraf normal menurut saya. Nah itu. Kemudian ini mohon maaf Pak Pri ya, sebelumnya dari apa yang saya amati, menurut saya ini kemarin terdata Pak Pri belum menyampaikan apresiasi pada anak. Jadi itu yang belum terlihat. Pak Pri itu tiap kali anak selesai menyampaikan itu belum mengapresiasinya. Mungkin butuh bagus gitu, itu sudah mungkin akan membuat anak itu lebih bersemangat gitu Pak Pri ya. Kadang saya merasa ya, agak canggung Bu ketika menyampaikan bagus, pengen rasanya bukan diri saya, karena mungkin akan pelan-pelan untuk berusaha mengubah ke sana, memberikan apresiasi berupa hanya kata-kata lah gitu. Lah, biasanya Pak Pri itu mengapresiasinya seperti apa? Secara sembunyi-sembunyi. Wah, sembunyi-sembunyi. Kalau rajin, berarti tak kasih ditambah, besoknya tak kasih itu lagi, tapi enggak langsung secara bagus gini, jarang. Berarti jarang secara langsung gitu ya? Oke. Lah kalau secara di hati nih Pak Pri ya, anak-anak kan kurang tahu lah, paling enggak dari kalau disampaikan langsung dia akan tahu gitu ya. Oke, kita sampai di yang terakhir Pak Pri. Tadi sudah kita observasi bersama, sudah kita refleksi bersama bahwa kompetensi Pak Pri dalam mengelola kelas itu sudah bagus, cuman mungkin perlu ditingkatkan untuk apresiasinya saja. Kemudian sebenarnya Pak Pri sudah melakukan apresiasi itu, dan terlihat memang Pak Pri ketika melakukan pembelajaran itu terlihat mencatat memang mungkin mencatat yang terapresiasi tadi, cuman kurang secara langsung ya. Itu. Kemudian kira-kira nih Pak Pri ya, setelah kita hari ini melakukan supervisi tentang pengelolaan kelas, kira-kira untuk kedepannya Pak Pri, kompetensi apa yang ingin Pak Pri kembangkan lagi? Mungkin itu yang ingin saya saya gali lagi itu adalah melakukan refleksi pembelajaran. Kadang walaupun hanya kelas-kelas tertentu kadang agak malu-malu ketika menyampaikan, Pak Pri ini kalau ngajar kurang ini, kurang itu. Nah itu kan perlu refleksi atau introspeksi dari orang lain gitu. Menyampaikan pendapat dari mungkin anak-anak biar lebih semangat lagi, itu bagaimana, itu saya membutuhkan itu sebenarnya pengembangan yang lebih kesana lah, refleksinya seperti apa. Berarti di pertemuan berikutnya
nanti Pak Pri ingin mengembangkan dalam melakukan refleksi pembelajaran gitu ya Pak Pri. Oke. Terima kasih Pak Pri atas kesempatannya, atas diizinkannya saya masuk ke dalam kelasnya Pak Pri. Sedikit mungkin mengganggu Pak Pri mungkin. Terima kasih atas semuanya. Itu semua akan jadi bahan pembelajaran bagi saya juga. Saya juga sama. Ya, terima kasih Pak Pri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.